Jika modal yang kita miliki hanya pas-pasan atau tidak banyak, sebaiknya teman-teman itu memilih breeding saja, jangan sampai penggemukan. Karena dengan jangka waktu 3 tahun breeding dengan modal 5 ekor itu sudah memiliki 30 ekor indukan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan mengulas bagaimana cara beternak breeding modal cukup 5 ekor bagi pemula saja yang modalnya sedikit. Jadi video ini dibuat bukan untuk orang kaya. Video ini kami buat hanya untuk yang bermodal kecil. Banyak teman-teman yang bertanya di dalam kolom komentar, Bang Indra, sebaiknya kalau untuk pemula itu harus breeding ataupun fattening atau penggemukan. Maka di sini akan saya jawab dengan pembuatan video. Kalau pemula itu sebaiknya teman-teman semua mengambil cara breeding saja. Ya, kenapa harus breeding? Karena breeding ini bisa menambah indukan kelak kalau anaknya sudah besar, katakan di siklus yang ketiga. Nah ya, maka di sini saya akan bahas itu bagaimana caranya peternak pemula atau peternak kecil bisa memiliki indukan 30 ekor selama 3 tahun. Nah, jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, komen, share ke Facebook teman semua ya, agar teman-teman yang lain bisa berbagi informasi dari channel ini guys. Bagi teman-teman pemula atau peternak yang baru ingin memulai, silahkan belanja 5 ekor indukan, entah itu jenis pur ataupun Jawa Randu atau Bligon ataupun Rambon, bebas untuk jenisnya, dengan 1 ekor pejantan. Jadi dengan 1 ekor pejantan 5 ekor betina itu nanti sudah cukup untuk mencapai populasi yang banyak dalam kurun waktu 3 tahun ya. Jadi kalau teman-teman memiliki 5 ekor indukan, itu dipelihara 5 bulan dari kawin pertama, itu biasanya sudah bunting dan akan beranak di 5 bulan setengah ya. Tapi di sini kita buat perpanjang saja, kita bikin 7 bulan baru beranak ya. Jadi di siklus pertama, di 7 bulan pertama itu yang 5 ekor indukan tadi beranak 5 ekor saja ya, nggak usah beranak 2. Jadi 1 ekor beranak 1 dalam 1 siklus. Nah, dan ini juga bisa terjadi, bisa beranak 2 ataupun 3. Tapi di sini kita hitung saja 1 ekor indukan beranak 1. Nah, jika 1 ekor indukan beranak 1 ekor cempe dalam sekali siklus dengan 5 ekor indukan, artinya kita bisa memiliki 5 ekor cempe. Ini kalau beranaknya 1. Kalau beranaknya 2 ekor, artinya kita sudah panen cempe 10 ekor indukan. Nah ini teman-teman ya. Nah tapi ini kita hitung cukup 1 ekor saja setiap beranaknya, gitu teman-teman. Kemudian di siklus yang kedua ataupun di 7 bulan berikutnya lagi, si induk ini beranak lagi 1 ekor saja, seperti yang di awal tadi di siklus pertama. Berarti teman-teman sudah memiliki 10 ekor anakan ya, sudah memiliki 10 ekor anakan kambing.
Nah, di siklus yang kedua ini anak kedua sudah baru lahir, tapi anak yang pertama tadi sudah berumur 7 bulan. Nih teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah memiliki 5 anak di pertama dan di kedua. Berarti 10 sama indukan yang awal tadi 5. Teman-teman sudah memiliki 15 ekor kambing ya, berikut cempe yang tadi. Nah, kemudian teman-teman di siklus yang ketiga ya, di siklus yang ketiga ini usianya waktu sudah di 21 bulan. Nah, di 21 bulan ini beranak kembali 5 ekor saja. Tidak usah beranak 2 ekor atau 3 ekor ya. Kita hitung beranak 1 ekor saja. Artinya di siklus yang ketiga ini teman-teman sudah memiliki cempe 15 ekor ya. Cempe 15 ekor. Nah, di 15 ekor inilah di anak yang pertama lahir itu sudah menjadi indukan juga di usia sudah 14 bulan ya. Jadi di anak yang pertama itu teman-teman itu sudah bunting, di 17 bulan ini sudah bunting. Makanya teman-teman di sini sudah memiliki 5 ekor indukan ditambah 5 ekor indukan lagi, berarti sudah 15 indukan ya. 15 indukan ditambah cempe yang baru lahir di siklus ketiga. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman breeding dengan modal 5 ekor di siklus ketiga, teman-teman sudah memiliki 15 anakan plus 5 babon utama. Nah, di sini ini sudah menjadi 20 ekor kepala. Kalau beranaknya 1 setiap siklusnya, 1 ekor beranak 1 setiap siklusnya. Ini 20 ekor ini yang sudah produktif di sini 10 ekor ya, sudah produktif 10 ekor. Nah, yang 5 ekor ini baru umur 7 bulan. Ini teman-teman ya. Ini kita tidak bahas beranakan yang kedua di siklus pertama, babon utama. Ini baru kita bikin siklus pertama semua di setiap tahunnya. Kemudian di siklus yang keempat, teman-teman sudah memiliki akan beranak lagi cempe 5 ekor lagi. Kemudian teman-teman sudah memiliki 20 ekor cempe plus cempe yang anak pertama tadi sudah melahirkan 5 ekor lagi. Itu artinya teman-teman di sini sudah memiliki 35 ekor indukan ya. 35 ekor indukan plus 5 ekor siklus kedua. Di siklus yang keempat ini cempe yang di siklus kedua sudah beranak. Berarti sudah memiliki 45 ekor kambing. Nah, ini teman-teman, ini di 7 bulan yang keempat ya. Nah, di 7 bulan yang kelima ini teman-teman di anak yang pertama itu sudah beranak 2 kali. Artinya teman-teman sudah memiliki 55 ekor plus babon utama. Ini kalau anak yang babon utama itu di tahun berikutnya tidak beranak. Ini kita hitung setiap tahunnya saja, tapi tidak dihitung dari awal babon utama itu beranak setiap siklusnya, hanya siklus keduanya saja. Karena setiap siklus kedua, ketiga, keempat induk itu tetap beranak ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin breeding silahkan mulai dengan 5 ekor dulu ya, karena setiap tahunnya akan beranak. Nah teman-teman, kalau ini beranaknya 2 ekor, maka teman-teman sudah memiliki ratusan ekor ini guys dalam waktu 3 tahun ini. Tapi di sini ini kita buat siklus 7 bulanan ya, per 7 bulan beranak. Nah, 7 kali 5 35.
Kita hanya butuh penambahan bulan 1 saja. Jadi 1 bulan saja. Jadi buat teman-teman, silakan breeding, silakan cari bibitan yang baik. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah semua harus ada prosesnya. Dan yang kedua adalah kandang harus dipersiapkan lebih dahulu, kemudian lahan pakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tentang keilmuan teman-teman semua. Dan ada lagi teman-teman yang mungkin jarang dipahami oleh teman-teman. Itu kan hanya hitungan kertas, Bang Indra. Semua harus ada hitungan kertas dahulu. Kalau tidak ada teori, maka kita prakteknya tidak akan bagus. Karena setiap hal yang dipraktekkan pasti sudah melalui teori dulu, sudah ada hitung-hitungannya dahulu. Kalau kita sudah punya hitungannya, kemudian kita prakteknya kok gagal, kok tidak sesuai hitungan dalam kertas, maka ada yang salah atau memang belum rezeki buat kita. Jadi teman-teman semangat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.